pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohanila SPD SD. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 3 2020 Universitas Negeri Gorontalo. Nah, hari ini tepatnya tanggal 30 November 2020 saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 5 dan saya akan mengangkat tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran 1. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya? Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, alhamdulillah ya, kalian masih baik-baik saja, sebagaimana juga dengan Bu Guru, masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh ya, Ibu Guru lihat semua sudah pada hadir ya? Iya, alhamdulillah. Kalian sudah rajin-rajin ke sekolah. Nah, sikap seperti ini harus kita pertahankan ya, supaya kita cepat pintar dan cita-cita kita bisa tercapai. Iya, anak-anakku sekalian, sebagaimana biasanya sebelum kita belajar, kita memulai dengan berdoa. Nah, hari ini yang paling awal datang adalah Aziz. Coba Aziz dipimpin doanya sayang. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih. Nah, sekarang Ibu Guru harap kalian berdiri dulu ya, karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Silahkan berdiri dulu ya. Ibu Guru pandu ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya coba kalian buka buku halaman 101. Ibu Guru kasih waktu 5 menit ya untuk menjalankan atau kebiasaan kita sebelum dimulai proses pembelajaran. Kita selalu memulai dengan kegiatan literasi. Coba dibaca bukunya. Nah, setelah kalian membaca buku tadi, apa saja yang kalian dapatkan di buku itu? Tentang apa? Tentang makanan dan ekosistem. Nah, kemarin kita telah mempelajari tentang ekosistem. Ibu Guru mau tanya sekarang, masih ada yang ingat apa itu ekosistem? Masih. Nah, sebelum itu Ibu Guru mau tanya dulu. Tadi kalian dalam sekolah ada yang jalan kaki? Ada. Nah, ada yang naik sepeda? Ada. Nah, yang kalian lewati itu, apa yang kalian lihat? Ada sawah? Ada. Ada kebun? Ada. Nah, yang Ibu Guru sebutkan itu termasuk salah satu contoh ekosistem atau jenis-jenis ekosistem. Kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran 1. Iya, pembelajaran 1. Nah, adapun tujuan kita mempelajari tema ini adalah yang pertama,
diskusi kalian atau menyampaikan hasil LKPD sebentar. Ya. Sebelum kita lanjut, Ibu Guru akan bagikan dulu pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum kalian mempelajari tema. Iya, pintar sekali. Coba yang ada headernya dibuka ya, supaya teman-teman dapat semua. Jadi soalnya ada 10 nomor. Kalian kerjakan ya dengan benar. Nah, setelah kalian mengerjakan pretest ini, coba sekarang fokus dulu ke depan, perhatikan gambar yang ditampilkan Bu Guru. Gambar yang pertama, gambar apa? Burung dan kupu-kupu dan bunga. Kemudian yang kedua adalah ikan hiu dan ikan remora. Kemudian yang ketiga ada pintar, nyamuk dan kalau nyamuk biasanya siapa yang udah gigit? Manusia. Berarti manusia dan nyamuk. Nah, ini adalah bentuk kerjasama antara dua makhluk hidup yang lebih kita kenal dengan simbiosis. Nah, simbiosis itu terbagi 3. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Ayo, siapa yang tahu pengertian simbiosis mutualisme? Tadi sudah ada contohnya, gambarnya yang ini. Ada gambar kupu-kupu dan bunga. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan simak videonya Bu Guru ya. Disimak dulu videonya karena sebentar kalian akan menganalisis perbedaan antara simbiosis parasitisme, komensalisme, mutualisme, dan menyimpulkan hubungan makhluk hidup ini. Silakan disimak ya. Coba perhatikan kembali. Kalian sudah mendengarkan penjelasan Bu Guru tentang simbiosis, kemudian kalian sudah simak video. Nah, sekarang saatnya Bu Guru bertanya, ada tidak yang bisa bantu Bu Guru untuk menganalisis perbedaan antara ketiga simbiosis ini dan menyimpulkan tentang hubungan antar makhluk hidup ini? Coba ada yang bisa? Angkat tangan dulu dong. Afni, coba Afni. Iya, Afni. Silakan dibacakan ya. Yang lain, coba ditanggapi jawabannya Afni. Setelah Afni bacakan, silakan kalian tanggapi ya. Kesimpulan 1. Perbedaan simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Mutualisme saling menguntungkan, komensalisme saling tidak diuntungkan dan tidak dirugikan, dan yang satu diuntungkan. Parasitisme, satu diuntungkan, satu dirugikan. Ya, semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk kelangsungan hidupnya. Iya, terima kasih. Coba tepuk tangan dulu untuk Afni. Jawabannya Afni, bisa benar tidak? Iya, sekarang kita beri tepuk salut dulu untuk Afni. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, yang lain ada yang bisa? Ada yang bisa tanggapi? Atau ada jawaban lain selain jawabannya Afni? Sudah? Sampai di sini semua sudah paham materi ini? Nah, kalau sudah paham, sekarang perhatikan kembali slide-nya Bu Guru ya. Coba kalian perhatikan. Ada gambar apa di sana? Ayo. Membuang sampah sembarangan. Ini adalah gambar pertama, anak-anak yang membuang sampah sembarangan, atau tepatnya di mana ini? Sungai. Atau di saluran air. Nah, gambar kedua. Iya, pintar, menebang pohon sembarangan. Ya, ini adalah ulah manusia yang tidak bertanggung jawab menebang pohon sembarangan. Nah, inilah sebab dan akibat
baik. Kemudian yang ini apalagi? Akibat yang bisa ditimbulkan jika ulah manusia itu menebang pohon sembarangan. Apa yang akan terjadi? Ayo, siapa yang bisa? Maka hewan-hewan akan memasuki lingkungan manusia. Pintar sekali, ayo tepuk tangan kembali. Nah, ini karena hewan sudah tidak punya tempat tinggal, makanya hewan liar akan memasuki pemukiman penduduk. Siapa nanti yang rugi? Ayo, kita sendiri, karena hewan liar itu pasti ganas ya, dia akan menyerang kita. Kemudian akibat lainnya apa? Kalau hutan kita sudah mundur, iya pintar, sudah tidak ada lagi yang menahan air, akhirnya akan menimbulkan tanah longsor atau banjir juga. Nah, selanjutnya selain ulah manusia ada juga yang disebabkan oleh alam. Seperti apa yo? Tsunami. Pintar, tsunami, gempa bumi, apa lagi? Gunung meletus. Yang lain? Iya, tanah longsor, banjir, itu semua adalah penyebab yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Ya, sudah paham? Nah, selanjutnya selain hubungan tadi di dalam ekosistem, selain hubungan yang tiga itu simbiosis, parasitisme, komensalisme, kemudian mutualisme, ada lagi hubungan yang menjelaskan di dalam suatu ekosistem biasanya disebut dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, untuk lebih jelasnya silakan simak kembali ya. Slide-nya Bu Guru, perhatikan. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara rantai makanan yang terjadi satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam suatu ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Coba perhatikan kembali. Coba kalian buka kembali buku halaman 101 tadi. Kemudian kalian cermati bacaannya ya. Karena setelah kalian mencermati bacaan ini, kalian diharapkan bisa menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf yang di buku itu. Kemudian menentukan kosakata baru yang kalian dapatkan dan informasi penting. Ya, silakan. Ada gambar apa di sana? Ini yang gambar ini adalah apa? Padi. Ini? Kalau ini? Ini? Perhatikan. Nah, gambar ini disebut iya, pintar sekali Pausan, rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam satu ekosistem. Iya, pintar. Nah, ini padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh ini ular dimakan oleh ular. Nah, kalau ular mati, ular siapa yang makan? Kalau orang siapa yang makan?
Kemudian yang ketiga, siapa yang tahu? Siapa yang tadi yang dapatkan lain selain ini? Ada? Iya, pintar. Karnivora. Karnivora artinya apa? Hewan pemakan daging. Iya, pintar sekali. Iya, apa lagi? Konsumen. Iya, konsumen. Pintar. Apa itu konsumen? Hewan? Konsumen memakan produsen. Iya, pintar. Hewan yang memakan produsen atau hewan lain. Iya. Ada lagi yang kalian dapatkan di dalam? Banyak sekali kata-kata barunya dan artinya. Ada lagi? Nah, sekarang kita tentukan pokok pikiran dari paragraf ini. Tahu pokok pikiran? Bagaimana ayo pokok pikirannya? Bedanya ide pokok dan pokok pikiran itu berbeda sayang ya. Nah, kalau ide pokok itu ditentukan, iya yang penting-penting. Kalau pokok pikiran apa? Nah, bahasa sehari-harinya kalian, menurut bahasa kalian ini ya, kalau ide pokok itu sebenarnya misalnya seperti ini. Ibu guru kasih contoh ya. Lihat paragrafnya di bukunya dulu. Ini dijelaskan tentang jaring-jaring makanan. Nah, ada di sini. Nah, jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari berbagai rantai makanan.
Iya, bakteri yang menguraikan ya kalau sudah mati. Ya, coba didengarkan sudah? Coba diulangi. Kasih suaranya kasih jelas. Hah? Dengar tidak? Tidak, ulangi. Jadi ini untuk kelompok 1 dia akan mempresentasikan ekosistem sawah ya. Misalnya ada
didapatkan melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Dan itu adalah yang ketiga, penyebab dan akibat dari keberlangsungan suatu ekosistem. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya, senang tidak kalian mempelajari tema ini? Nah, materi apa saja yang kalian pahami? Iya, pintar. Tentang apa lagi? Iya, rantai makanan. Yang lain? Tentang? Iya, jaring-jaring makanan. Kemudian, apa saja yang kalian tidak pahami? Tentang tadi apa yang kalian gambar? Sudah pada paham tidak? Nah, kalian sudah paham semua ya? Alhamdulillah, berarti pembelajaran kita ini berjalan sukses ya, karena semua tujuan pembelajaran kita dapat kita capai. Selanjutnya, sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu Guru akan memberikan tugas di rumah. Mencari atau menemukan kembali pokok pikiran, kemudian kosakata baru seperti tadi yang kalian sudah cari sendiri. Kemudian siapa yang bisa menutup pembelajaran kita dengan berdoa? Silakan. Karena setelah rangkaian pembelajaran kita akan biasanya menutup dengan berdoa. Nah, coba hari ini untuk menutup pembelajaran, coba Aji silakan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih anak-anakku. Pesan guru, kalian itu harus terus rajin belajar, semangat belajarnya di rumah.